Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasikin Salam, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 10, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Pada materi wawasan kebangsaan dimulai dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pelopor kebangkitan nasional negara kita, yang hari lahirnya adalah tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Latar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 sekira pukul 9, para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau yang disingkat dengan Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekan para calon dokter lainnya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Juni 1908, koran Batavia News Blad mengumumkan untuk pertama kalinya berdirinya Budi Utomo. Dalam maklumat yang ditandatangani oleh Suwarno selaku sekretaris diumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Dan demikianlah dampak dari berdirinya Budi Utomo sangat penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dan dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yaitu adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ditetapkan pada tanggal 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Jakarta Pusat. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. Dan hasil dari Sumpah Pemuda ini menghasilkan sebuah pernyataan yang begitu luar biasa yang menginspirasi persatuan Indonesia, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan berikutnya adalah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan rakyat Indonesia dalam menggapai kemerdekaan. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Mendengar berita bahwa Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945, pada pukul 14, Syahrir, yang waktu itu adalah pemuda yang bersemangat dalam menggapai kemerdekaan, sudah menunggu Bung Hatta di rumahnya, menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya Bung Karno sendiri yang menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia melalui perantaraan siaran radio. Pernyataan kemerdekaan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI akan dicap oleh sekutu sebagai buatan Jepang. Bung Karno mengingatkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10, teks proklamasi akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Saat itu bulan Ramadan, di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa. Tepat pukul 10 teks proklamasi dibacakan, sangsaka merah putih dikibarkan, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat.
Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. Berpangkal dari tolak struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa Indonesia serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh manusia Indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai tersebut dijadikan oleh para pendiri bangsa sebagai soko guru bagi falsafah negara Indonesia yang modern, yakni Pancasila, yang rumusannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada sidang perdana mereka pada tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang memiliki makna mulia, yaitu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika oleh Empu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman, kepercayaan, dan keagamaan sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit pada kala itu. Di kemudian hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru memiliki sebagian unsur konstitutif berdirinya sebuah negara. Untuk itu, PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratannya berdirinya negara, yaitu pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Di samping itu, PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dasar negara dan tujuannya. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarah dirumuskannya dalam sidang periode 2 BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli 1945 dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat meliputi A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lambang-lambang negara. 1. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka. Sang saka merah putih. Bendera pusaka sang saka merah putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 3. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh W.G. Rudolf. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan bahasa media massa. Materi kedua adalah tentang nilai-nilai bela negara yang diawali dengan sejarah bela negara. Pihak asing tidak begitu saja melepaskan Indonesia setelah merdeka. Pada tanggal 18 Desember 1948 pada pukul 23.30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Wiel, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu, Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan Operasi Krai, seiring dengan penyerangan terhadap Bandar Udara Maguwo pada hari tanggal 19 Desember 1948. WTM Bill berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Rheinfeld. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II, telah dimulai.
Pada sore harinya dilaksanakan rapat kabinet yang antara lain menghasilkan keputusan bahwa Wakil Presiden yang merangkap Menteri Pertahanan menganjurkan dengan perantaraan radio supaya tentara dan rakyat melaksanakan perang gerilya terhadap Belanda. Bela negara. Yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum bela negara terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta pertahanan negara. Selanjutnya pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, pengabdian dengan sesuai profesi. Pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Pada pasal 7 ayat 3. Ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi baik alamiah atau hasil suatu rekayasa berbentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, yang secara langsung ataupun tidak diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa. Kewaspadaan dini. Dalam konteks kesehatan masyarakat, dikenal sistem kewaspadaan dini (KLB). Sistem kewaspadaan dini (KLB) merupakan kewaspadaan terhadap penyakit berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menerapkan teknologi surveillance, epidemiologi, dan dimanfaatkan untuk sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan, dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. Sementara dalam penyelenggaraan pertahanan negara, kemampuan kewaspadaan ini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pada pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi A. Cinta tanah air, B. Sadar berbangsa dan bernegara, C. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan E. Kemampuan awal bela negara. Indikator nilai dasar bela negara. Indikator cinta tanah air.
ditunjukkan dengan adanya sikap A. Menjaga tanah dan pekarangannya serta seluruh ruang wilayah Indonesia. B. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. C. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. D. Menjaga nama baik bangsa dan negara. E. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. F. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. 2. Indikator sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan adanya sikap A. Berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat, profesi maupun politik. B. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Ikut serta dalam pemilihan umum. D. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. E. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. 3. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ditunjukkan dengan adanya sikap A. Paham nilai-nilai dalam Pancasila. B. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. D. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. E. Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. 4. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara ditunjukkan dengan adanya sikap A. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. B. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. C. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. D. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. E. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. 5. Indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkan dengan sikap A. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. B. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. C. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. D. Gemar berolahraga. E. Senantiasa menjaga kesehatannya. Sekian podcast mengenai pemaparan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.